Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalin wal akhirin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu wa ikhtarahumullahu 'alan nasi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi Muhammad kama sallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. قال جل جلاله في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Baik, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, di kesempatan malam yang baik ini kita masih diberikan oleh Allah Ta'ala nikmat yang sangat banyak, ya, terutama nikmat iman dan Islam, nikmat kita mendapatkan hidayah di atas sunnah Nabi. Mudah-mudahan Allah merahmati kita selalu, ya. Salawat dan salam semoga dicurahkan kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan keluarga beliau dan orang-orang yang mengikuti jalannya ila yaumiddin. Maudhu kita malam hari ini, insyaallah kita akan baca, ya, secara ringkas tafsir dari surat Al-Balad. Usummiyat hadhihi suratu bi suratil balad. Disebut surat ini dengan surat Al-Balad karena memang Allah Ta'ala bersumpah dengan Al-Balad, yakni negeri yang dimaksud adalah Makkah. La uqsimu bihadzal balad. Makanya la di sini maknanya adalah taukid, untuk menguatkan. Benar-benar artinya bersumpah dengan negeri ini atau Al-Balad. Nah, ubayanu al-Makki wal Madani wa suratul Balad makkiyatun. Surat Al-Balad ini adalah Makkiyah, artinya turunnya sebelum hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa maqasidus surah, di antara sejumlah maqasid, tujuan dari surat ini, di antaranya adalah dzikru tabi'atid dunya wa ma yu'anihil insanu fiha min mukabadatil lisyada'id wa ma yusiluhu ila sa'adah. Jadi penyebutan tentang tabiat dunia. Memang dunia ini kita lelah, ikhwan, capek. Dunia ini kita capek. Makanya ada seseorang yang bertanya kepada Imam Ahmad, ila mata ya Imam? Sampai kapan kita ini bisa istirahat? Atau istilahnya kapan, kata orang ini. Kata Imam Ahmad, kalau engkau sudah melangkahkan kaki di sorga, itu baru istirahat. Jadi istilah istirahat yang sekarang kita tidur sebetulnya bukan istirahat. Kita walaupun di dunia tidur, hakikatnya kita sedang berjalan menuju kematian. Dan memang manusia, laqad khalaqnal insana fi kabad. Manusia diciptakan dalam keadaan susah payah. Dari mulai lahir sampai kita sekarang ini, dan sampai terus kita di alam kubur, di mahsyar dan yang lain. Hanya orang-orang mukmin yang diberikan oleh Allah rahmat. Tapi itu pun belum tenang, kata Imam Ahmad. Nanti kalau sudah kakinya masuk surga, nah itu tempat istirahat. Kemudian wa maudhu'us surah, di antara beberapa maudhu yang terdapat di surat ini, pertama adalah at-tanwihu bi sya'ni Makkah. Penjelasan tentang keadaan Makkah. Kan Allah bersumpah dengan nama kota Makkah, yakni la uqsimu bihadzal balad, maksudnya Makkah. Karena Makkah memiliki maziyah, keutamaan. Nanti akan disebutkan sedikit. Kemudian yang kedua, mabtuliya bihil insan fid dunya minan nasabin wa ta'ab.
Apa yang terjadi pada manusia dengan nasab wa ta'ab fid dunia, lelah, capek di dunia. Makanya waktu kita ditanya kelak di hari kiamat, salah satu pertanyaannya apa? Untuk apa capek dan lelahnya? Buat apa capek lelahnya kita? Apakah untuk kebaikan atau untuk kejelekan? Berbuat baik capek, Ikhwan. Berbuat jelek juga sama. Tapi yang dia jadi masalah adalah untuk apa capeknya? Lelahnya buat apa? Kemudian yang ketiga, dzamul ightirar bil quwwah wa tafakhur. Di surat ini juga diingatkan jeleknya tentang dia dalam keadaan ightirar bil quwwah, merasa kuat badannya sehingga dia merasa tidak perlu berdoa kepada Allah, tidak perlu meminta dan yang lain. Padahal semua kita tahu tak ada kekuatan kecuali milik Allah Subhanahu wa taala. Rabi'an adalah ta'dadu ni'amillahi ta'ala 'alal insan. Banyaknya nikmat Allah diberikan kepada manusia. Tidak bisa dihitung nikmat Allah ini. Tidak pernah bisa dihitung. Kemudian yang kelima, al-haddu 'alal mudawamati 'ala fi'lil khair wa islahin nafs. Perintah untuk terus-terusan kita berbuat kebaikan. Jangan pernah berhenti berbuat baik. Intinya begitu. Kapan kita berhentinya? Kalau sudah tidak bisa lagi berbuat baik, yakni kita dicabut nyawanya. Yang ada kebaikan kita yang telah lewat, itu yang terus mengalir. Tapi kalau berbuat baik lagi, sudah tidak bisa. Kemudian bayanu husni akibatil mu'minin wasu'i akibatil kuffar. Penjelasan bagaimana akibat baik orang-orang mukmin dan penjelasan akibat buruk orang-orang yang kafir. Baik. Sekarang kita lihat Bismillahirrahmanirrahim. Allah Ta'ala berfirman, la uqsimu bihadzal balad. Al-balad ini dimaksud ikhwas sekalian adalah Makkah. Dan Makkah ini disebut nama lainnya adalah, siapa yang tahu? Ummul Qura. Ummul Qura juga Makkah. Dan di Quran juga kadang disebut dengan Bakkah, ya kan? Bi Bakkata. Itu nama-nama lain dari Makkah. Begitu juga termasuk beberapa nama yang lain yang mungkin kadang jarang kita dengar, tapi intinya Makkah dengan istilah Mukarramah, Madinah Munawwarah sebetulnya adalah bagian tambahan. Mukarramah karena memang Allah Ta'ala yang memuliakan, Madinah Munawwarah yang bersinar juga memang Madinah dimuliakan Allah juga. Hanya saja Nabi SAW mengatakan ya bahwasanya harrama Makkah bi Ibrahim. Nabi Ibrahim, inna Ibrahim harrama Makkah. Ibrahim itu menjadikan sebab tanah haram Makkah menjadi tanah haram Makkah. Jadi karena doa Nabi Ibrahim maka menjadi tanah haram. Wa inni, ya, dan aku kata Nabi SAW, haramal Madinah, menjadikan Madinah menjadi tanah haram setelah Makkah. Makanya istilah haramain, dua negeri yang haram adalah Makkah dan Madinah. Makanya masjidnya disebut Masjidil Haram. Masjidil Haram Makkah dan Masjidil Haram Madinah. Makanya ada Ma'had Haram yang di Makkah, Ma'had Haram yang Madinah. Dan kita tidak boleh ngasih nama masjid di sini dengan nama Masjidil Haram, karena tanah kita tanah halal. Jadi dianggap menipu atau dia nama yang salah lah begitu. Karena memang disebut Masjidil Haram karena ada di tanah haram. Nah, Nabi SAW memberikan penjelasan min mazaya Makkah, di antara keutamaan Makkah itu banyak, Ikhwan. Maksudnya pertama adalah tadi ya, Makkah ini adalah negeri yang suci. Siapa yang mensucikan? Allah Ta'ala. Dan dijadikan Makkah, semua orang condong untuk datang ke sana. Gak ada yang bosan. Yahwi ilaih. Dan ini doa Nabi Ibrahim dikabulkan. Kemudian yang ketiga, bahwa Makkah ini ada Ka'bah, kiblat muslimin, dan tidak pernah berubah sampai kiamat. Dulu pernah ke Masjidil Aqsa, tapi kemudian 16 bulan saja, kemudian mengarah ke Masjidil Haram sampai sekarang dan sampai menjelang kiamat. Karena nanti pada saat kiamat, sebelumnya Ka'bah dihancurkan oleh seorang dari Habasyah. Rabian yang keempat, Makkah ini dijaga Allah dari Dajjal. Dijaga oleh Allah dari Dajjal.
Dajjal tidak masuk ke Makkah, juga ke Madinah. Kemudian yang kelima, bahwa Makkah ini di situ ada Masjidil Haram yang kita kalau umrah ke situ, ya kan? Karena Ka'bahnya di situ. Dan ini sampai kiamat. Jadi antum dan saya mau pindah ke mana saja, pindah ke planet Mars, ke Jupiter, tetap kalau umrah kemana? Ke Mekah. Jadi nggak usah pindah ke, iya lebih baik di sini saja. Jadi kita mudah tinggal naik pesawat 9 jam nyampe ke Jeddah. Kemudian jangan lupa juga kalau haji, hajinya di situ. Haji adanya di Arafah, Arafahnya yang ada di Mekah. Tidak bisa dipindah ke tempat lain. Kemudian kekhususan yang lain kata Nabi, la hijrata ba'da hadza. Tidak ada hijrah setelah ini. Maksudnya negeri Makkah tidak pernah menjadi negeri kafir sampai kiamat. Karena Nabi mengatakan tidak ada hijrah dari Makkah keluar Makkah setelah ini, waktu itu. Dan Allah menjamin bahwa Makkah tidak pernah akan menjadi negeri kafir. Adapun negeri kita nggak ada jaminan. Sebagaimana Spanyol dan yang lain dulunya negeri Muslim, habis itu berubah. Dan banyak lagi keutamaan yang lain. Jadi la uqsimu bihadzal balad, artinya Allah bersumpah dengan negeri, yakni al-balad, yakni Makkahul Mukarramah. Nah, saya bacakan sebagian beberapa gharibul kalimat. Pertama, hillun ay halalun. Kan disebutkan wa anta hillun bihadzal balad wa anta halalun, ya. Tasna'u fihi ma turid, berbuat apa saja dari apa yang kau inginkan, ya, termasuk al-qatli wal asr, membunuh dan menawan. Itu dibolehkan kepada Nabi khusus waktu setelah Futuh Mekah. Padahal di Mekah itu kan tidak boleh membunuh dan yang lain, tapi untuk Nabi dibolehkan. Wa anta ya Muhammad hillun bihadzal balad, boleh. Memang ada tafsir banyak, maksudnya adalah halalun alaika an taskuna, halal bagi engkau untuk tinggal di Makkah. Anta hillun. Mana yang kedua, hillun maksudnya darah Nabi itu dihalalkan di Makkah. Ini juga tafsiran-tafsiran yang lain juga sahih, tapi intinya yang paling dirajikan adalah yang ketiga, anta hillun bihadzal balad, engkau dibolehkan untuk tadi membunuh di negeri ini, dan itu ketika Fatuh Makkah. Dan bahkan di siang tersebut saja, habis itu tidak boleh lagi. Karena ada satu orang laki-laki, orang yang murtad, dulunya menyakiti Nabi dan yang lain, dan dia pernah membunuh muslim juga, dan orang ini murtad, pernah murtad. Kemudian apa? Nabi memerintahkan untuk membunuhnya. Kalau nggak salah namanya Ibnu Qahtal namanya. Dan itu kemudian dibunuh, walaupun dia sempat memegang kiswah Ka'bah. Dan itu dibolehkan di waktu itu. Setelah itu tidak lagi dan berlaku sampai kiamat. Makanya ketika kasus kaum Samud yang menyembelih onta dan orang-orang yang mengikutinya, maka semua diazab oleh Allah Ta'ala, kecuali seorang laki-laki yang terlambat diazabnya. Kenapa? Namanya Abu Righal namanya. Karena waktu itu Abu Righal, dia salah satu yang ikut dengan kaumnya menyaksikan, dan dia setuju sapinya Nabi Saleh disembelih, ya kan? Faqaruha faqala tamatta'u fi darikum thalathata ayyam, kan gitu. Mereka menyembelihnya dan disuruh menunggu azab 3 hari. Abu Righal ini ternyata dia belum terkena azab, yang lain sudah mati semua. Karena apa? Dia sedang berada di tanah haram. Begitu keluar tanah haram, dia pun terkena azab. Jadi ini makanya betul, negeri Makkah ini negeri yang aman, termasuk aman dari yang tadi ini. Tapi Nabi dikhususkan, anta hillun bihadzal balad wa qila sakinun bihi, engkau tinggal di dalamnya, di tanah Makkah maksudnya. Tapi yang pertama adalah yang tadi yang sahih. Adapun kabad, ini kalimat-kalimat gharibnya kita ini kan, kabad itu artinya masyaqqah, kemudian lubada ay kathiran, malan kathiran. Kemudian najdain adalah tariqain, 2 jalan. Nah, di sini
Iftataha Allah Ta'ala hadhihi surat al-karimata qailan uqsima bil baladil haram al-azim al-qadri. Allah membuka surat ini dengan apa? Dengan ucapan sumpah terhadap negeri Makkah yang dia adalah Makkah Mukarramah. Wal halu annaka ya Muhammad halalun bihi yahillu laka ma yahrumu ala ghairika anil qital. Jadi makanya di bagian kedua tadi wa anta hilun bihadzal balad laka ya Muhammad sallallahu halalun alaika al-qital. Boleh bagi engkau untuk berperang walaupun diharamkan untuk orang lain. Ini ketika Futuh Mekah. Walaupun ketika Futuh Mekah ya kawan, peperangan itu tidak terjadi sebagaimana dibayangkan. Karena orang-orang apa? Siapa yang masuk rumah Abu Sufyan, selamat. Yang masuk Masjidil Haram, selamat. Yang masuk rumah masing-masing, selamat. Artinya nggak diganggu. Dan orang-orang memilih dari 3 bagian ini. Maka yang mau diajak perangnya pada takut. Akhirnya apa? Tidak terjadi peperangan sebagaimana dibayangkan dengan dahsyat dengan orang-orang Mekah. Kebanyakan mereka tadi hanya masuk Islam. Ala kulli hal, disebutkan bahwasanya dibolehkan bagi Nabi SAW untuk al-qital ini. Ya, jadi ucapan Allah Ta'ala di ayat yang pertama, la uqsimu bihadzal balad, tadi sudah kita sebutkan, wal balad al-amin. Balad al-amin itu artinya Makkah Mukarramah. Wa anta hillun bihadzal balad, maksudnya adalah uqsimu bi Makkah al-hal annaka ya Muhammad halalun fil mustaqbal minaz zaman. Jadi walaupun Nabi SAW pertamanya diusir dari Makkah, maka Nabi nanti akan bisa masuk Makkah lagi. Ini sebagai kabar gembira bagi Nabi SAW. Bahkan Nabi dibolehkan, dihalalkan berperang walaupun yang lain diharamkan. Coba kita lihat. Ini ada penjelasan. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, "Innallaha harrama Makkah falam yahila li ahadin qabli." Sesungguhnya Allah mengharamkan Makkah, tidak pernah dihalalkan seorang pun sebelum saya. Wala tahilu li ahadin ba'di, dan tidak juga ada setelahku yang dihalalkan. Wa inna ma uhillat li sa'atan min nahar. Kapan dihalalkan bagi Nabi berperang? Sa'atan minan nahar, beberapa waktu dari siang. Jadi enggak semuanya. Kapan itu? Waktu Futuh Mekah. Setelah itu tetap haram lagi. Makanya kalau sampai sekarang insya Allah aman. Bahkan kalau ada orang berniat buruk saja di Mekah, akan diancam dengan azab yang pedih. Makanya jangan coba-coba berniat buruk di kota Mekah. Biasanya selalu ada peringatan, bahkan balasan langsung. Ada seorang bapak-bapak mencuri batu dari Jabal Thawr. Malamnya dia bermimpi didatangi 2 orang hitam. Tapi ini cerita biasa, tapi itu terjadi. Jadi apalagi berniat buruk, kejahatan dan yang lain di Makkah. Nah kemudian wa walidi wa ma walad, ada banyak penafsiran juga. Siapakah walid dan siapa walad? Walid ini sebagian tafsir menyebutkan Adam alaihissalam. Wa walidi wa ma walad, dan keturunan Adam. Bisa juga maknya di sini adalah mak nafiyah, wa walidi wa ma walad, artinya ada orang yang punya anak dan ada yang tidak punya anak. Tapi zahirnya di sini adalah wa walidi wa ma walad, demi Adam dan keturunannya, menunjukkan ikatan antara bapak dan anak itu erat, dan Adam dan keturunannya dipersatukan dengan akidah yang sahih. Jadi aqsimu bil walid, Allah bersumpah dengan walid, dengan bapak, dan juga dengan walad. Nah, laqad khalaqnal insana fi kabad, ay laqad khalaqnal insana fi ta'ab. Allah ciptakan manusia dalam keadaan capek. Syiddatin min awwali hayatihi ila mautih. Capeknya itu dari mulai lahir sampai meninggalnya. Waktu kita lahir, dilahirkan ikhwan, ibu kita melahirkan dengan susah payah. Anaknya pun begitu lahir dia susah payah juga.
harus menyusu, tidak bisa dia jalan, masih harus duduk, latihan duduk dan seterusnya. Sampai kemudian di usia sampai 2 tahun dia menyusu misalnya, baru kemudian latihan makan yang lembut-lembut, baru latihan jalan. Setelah bisa berjalan, kemudian dia, ya kalau di kita sekolah ya kan, setelah SD, TK, SD, SMP terus ya kan, sampai kemudian waktunya dia bekerja atau dia nikah, habis nikah terus punya anak lagi ya kan, habis itu lama-lama jadi tua, setelah tua meninggal. Jadi dalam keadaan kabad. Nah, kata beliau, laqad khalaqnal insana fi kabad, ay laqad khalaqnal insana fi ta'ab wa shiddatin fi awali hayatihi ila mautihi. Yukabidu umur hayatihi wa ma'isyatihi. Jadi dia sulit dan payah dalam banyak urusan. Makanya ya ikhwan, kita ini di dunia memang harus capek. Makanya tadi yang saya sampaikan kepada antum kisah Imam Ahmad. Ketika ditanya jawabannya seperti itu dan itu sahih. Sampai kapan kita begini capek dan seterusnya? Katanya, sampai engkau kakinya melangkah di sorga baru sudah istirahat. Yang miskin diuji dengan kemiskinan, yang kaya diuji dengan kekayaan, suami diuji dengan anak istrinya, istrinya diuji dengan suaminya dan anaknya. Satu orang punya rumah diuji dengan tetangganya, dan begitu seterusnya. Tahun ini kita lancar, musibahnya dikit-dikit, tahun depan belum tentu. Hari ini kita diuji dengan kesulitan, besok diuji dengan kemudahan, dan begitulah seterusnya. Kita kadang melihat orang lain seperti melihat langit, atau kayak melihat gunung. Kayaknya orang lain itu kayak gunung, begitu indah kelihatannya. Begitu ditemui, ternyata dia juga masalahnya banyak. Kadang-kadang ada beberapa kawan itu, dia nanya, semua masalah ada masalah ini. Dikiranya kita tidak punya masalah gitu, mungkin. Tiap orang ada masalah. Makanya jangan pernah kita mengadukan ke orang kesulitan diri kita ya, kecuali kalau sangat amat terpaksa. Karena orang lain pun mungkin dia sama saja urusannya, punya banyak masalah. Ayahsabu alla yaqdira alaihi ahadun. Apakah manusia mengira, ya kan? Ayahsabu alla yaqdira alaihi ahadun, ayadhunnul insanu annahu lam yaqrahu, lam yakharahu wa yaglibahu ahad. Apakah manusia mengira bahwa dia itu nggak ada yang bisa mengalahkan dia lah begitu? Yagliba ahadun, fallahu ghalibuhu wa qahiruhu. Jangankan itu ikhwan, kita tidak bisa untuk mengatur jumlah uban di kepala. Kita nggak bisa melarang lalat untuk hinggap di makanan milik kita. Kita pun tidak bisa melarang daun jatuh dari pohonnya. Kalau yang kecil itu saja kita nggak bisa. Bagaimana mungkin seseorang meyakini dirinya pasti bisa melakukan segalanya? Allah Ta'ala ghalibuhu wa qahiruhu. Allah yang mengalahkan. Ketetapan Allah yang telah mendahului kita, itu yang akan menjadikan kita baru sadar bahwa ternyata saya ini tidak bisa berbuat apa-apa kecuali dengan izin Allah. Makanya ada orang Qadariyah yang pernah kita cerita, dia kan bersumpah, demi Allah saya bisa melakukan apa yang saya inginkan. Bilang kepada budaknya, wahai budakku, anta hirun, kamu bebas. Katanya, illam ashrab hadal ma, kalau aku tidak bisa meminum air di gelas ini. Kenapa? Karena dia yakin pasti bisa meminumnya. Dipegang gelasnya oleh 2 tangan, didekatkan ke mulutnya. Begitu mau disedot atau mau diminum, budaknya loncat, ditempeleng tangan majikanya, gelasnya jatuh dan pecah. Sekaligus dia membebaskan dirinya dan ngasih pelajaran sama majikanya, tidak semua yang dikatakan itu bisa dilakukan. Akhirnya dia bebas. Sekaligus majikanya menjadi sadar bahwa ternyata hanya untuk minum sekalipun butuh pertolongan Allah. Kalau ada yang mengatakan itu kan ditempeleng tangannya atau dipukul. Kalau nggak ada yang dipukul kan pasti dia bisa minum. Belum tentu juga. Dulu ada kasus dia mau minum terjadi gempa. Ada juga orang tangannya tiba-tiba lumpuh.
Jadi banyak sebab dan yang menjadikan kita menjadi sadar. Maka dari itu ketika Allah Ta'ala berfirman, ayahsabul insanu alla najma' idhamah bal qadirina ala an nusawwiya banana. Harusnya kita menjadi sadar bahwa kita ini tulang-tulang yang hari ini ada dalam tubuh kita, nanti suatu saat daging yang ada di tubuh kita ini akan tinggal tulang. Tulang pun akan hancur kecuali ajabu dhanab, tulang ekor. Yaqulu ahlaqtu malal lubada. Kemudian dia mengatakan ahlaqtu malal lubada. Aku telah habiskan hartaku, ya, maksudnya ayaqulu hadzal insan al-mubadziru amwalahu fil batil. Dia telah keluarkan, dipakai hartanya untuk yang maksiat, untuk syahwat, maladzat. Dan itu malal lubada. Hartanya itu habis semuanya. Dan harta kalau habis untuk kebaikan alangkah baiknya. Dan sesungguhnya dia tidak habis. Bal tazidu. Tapi banyak orang menghabiskan hartanya untuk maksiat. Allahu Akbar. Kata Allah, walladzina yunfikuna amwalahum ria'an nas wa la yu'minuna billahi wa la bil yaumil akhir wa may yakuni syaitanu lahu qarina fasa'a qarina. Surat An-Nisa. Dalam ayat yang lain, innal ladzina kafaru yunfikuna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Orang-orang yang kafir, mereka juga menginfakkan hartanya untuk menghalangi manusia dari jalan yang benar. Ini luar biasa ya. Dan jangan lupa ikhwan, mubazir ini dilarang. Kata Allah dalam surat Al-Isra, innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Mubazir itu temannya syaitan. Termasuk tabdzir adalah mengeluarkan harta untuk maksiat, namanya tabdzir, walaupun sedikit. Mubadzir itu kan istilah di kita, kalau makan sisanya banyak dibuang, ini mubazir. Betul tidak? Sekarang dia untuk maksiat, dia keluarkan uang 100 perak untuk maksiat. Itu mubazir tidak? Itu pun mubazir. Karena semua yang dibelanjakan untuk maksiat, dia adalah mubazir. Dan itu adalah perbuatan temannya syaitan. Ya. Kemudian kata Allah, ya kita sangat ringkas di sini. Alam naj'al lahu ainain? Bukankah naj'al lahu ainain? Allah telah ciptakan bagi kalian dua mata. Disebut ainain, ikhwan, dua mata, disebut dengan sepasang. Karena kedua mata kita ini setia, kanan dan kiri tidak pernah berkhianat. Jadi mata kita ini dua-duanya setia. Kalau mata kiri ngantuk, mata kanan ngantuk tidak? Ngantuk, ahsan. Kalau mata kiri nangis, mata kanan nangis tidak? Nangis. Makanya bersebelahan dan disebut dengan ainain, sepasang mata. Dan kacamata juga bisa dipakai karena dia posisinya berdekatan. Kalau yang satu di ketiak, maka kacamata tidak bisa digunakan. Oleh karena itu, mata ini nikmat dari Allah Ta'ala. Sampai Allah mengatakan dalam hadis Nabi, kata Nabi, innallaha idza akhadha bihabibataihi fasabara falahul jannatu. Allah Ta'ala apabila mengambil kedua mata, maksudnya orang ini dibuat buta dan dia sabar, baginya sorga. Jadi orang yang tunanetra itu kalau dia sabar, sorga sudah. Hadis ini sahih. Di Riyadhus Shalihin ada. Idza akhadha bihabibataihi fasabara falahul jannah. Makanya banyak kawan yang Masya Allah tunanetra dan dia sabar, udah tinggal nunggu, ya, atau dia dalam keadaan bersabar, udah dapat surga dia. Walamma haka subhanahu wa ta'ala an dzalikal kafir ayahsabu alla yaqdiru alaihi ahad aqama dalail ala kamali qudratihi faqala ta'ala allam naj'al lahu ainain. Ketika Allah menceritakan tentang orang kafir tadi kan di ayat sebelumnya, Allah ceritakan tentang orang kafir, ayahsabu alla yaqdiru alaihi ahad, apakah seorang mengira bahwa tidak ada yang bisa mengalahkan dia? Maka Allah ingatkan, alam naj'al lahu ainain. Orang kafir juga punya kedua mata kan, dititipi Allah. Bukankah aku, kata Allah, kami memberikan kedua mata kepada engkau, wahai orang kafir sekalipun.
Alam naj'alahu ainain. Artinya harusnya mereka bersyukur. Kemudian termasuk juga awalam naj'al lahu lisanan, ya kan, wa lisana wa syafatain. Setelah itu lisan dan dua syafata, dua bibir. Awalam naj'al lahu lisanan wa syafataini yasta'inu bihima 'ala nutqi. Jadi dengan ada bibir dan lidah seorang bisa bicara. Jadi kita dari tadi atau antum dari pagi dan saya bisa bicara, itu nikmat. Karena tidak semua bibir dan lidah bisa ngomong. Anjing ada bibirnya enggak anjing? Ada ya kan, bibirnya ada. Kucing ada bibirnya enggak? Bibir itu kan di mulut, ya kan? Tapi yang bisa bicara seperti kita cuman kita saja, artinya manusia. Wa hadainahu najdain. Hadainahu najdain, kami berikan najdain ay tariqain, dua jalan. Wa bayanna lahu tariqal khairi wa tariqasy syarri. Kami jelaskan jalan-jalan yang baik dan jalan-jalan yang buruk. Jadi katanya di sini aqaba subhanahu wa ta'ala ma bihi iktisabul ilmi. Allah tuh menjelaskan alam naj'alahu ainain, bukankah kami sudah kasih dua mata? Maksudnya belajarlah, karena udah dikasih modal mata, belajarlah supaya tahu tauhid, supaya tahu ini syirik dan yang lain. Begitu. Wa ma bihi wahabi al-ibanatu al-ma'lumat bima yurshidul fikra ila nadhari wal bahth. Dengan adanya kedua mata dikasih juga bibir dan lisan, itu modal untuk seorang mencari petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Fa innal insana khuliqa muhibban lil ma'ruf muhibban lit ta'rif. Karena manusia dijadikan fitrah, dia tuh cinta kepada yang baik. Hatta perampok sekalipun ikhwan, fitrahnya kalau masih lurus, dia tuh tahu bahwa ngerampok itu haram. Bahkan pezina, dia tuh sadar. Kalau ditanya berdua misalnya, apakah anda tega menjerumuskan diri ke dalam perbuatan zina? Saya tuh tahu pak, ini tuh haram katanya. Fitrahnya masih bicara. Jadi ini adalah usul maklumat, ya, pokok-pokok yang menjadikan seseorang bisa mendapatkan hidayah sekiranya dia bisa berusaha untuk mencarinya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan, ya, setelah alam naj'al lahu ainain wa lisana wa syifatain wa hadainahu najdain. Nah ini dia falaqtahamal aqabah. Jadi intinya iqtahamal aqabah. Aqabah ini dalam keadaan artinya sesuatu yang sulit, ya. Disebutkan di sini juga iya, sesuatu yang sulit. Karena memang tadi disebutkan ayahsabul insana, ya, apakah manusia itu mengira ayahsabu alla yaqdir alaihi ahad, ya. Jadi seperti itu. Jadi oleh karena itu falaqtahamal aqabah. Wa ma adraka mal aqabah. Apakah kalian tahu wa ma adraka mal aqabah? Fakku raqabah. Kalimat fakku ay itqur raqabah. Itqur raqabah artinya membebaskan budak, ya, itqur raqabah. Nah, sekarang kita lihat fala iqtahamal aqabah ay la yaqtahimha wala jawazaha wal iqtiham ad-dukhul fil amri syadid. Begitu, ya. Masuk ke dalam urusan yang sulit. Jadi sesuatu yang tidak mudah. Disebutkan bahwasanya al-aqabah tariqun fil jabal wa'run. Jadi semacam jalan di gunung yang mendaki, itu aqabah. Wal aqabatu mithlu darabahu Allahu limujahadati nafsi wal hawa wasyaitan fi amalil birri. Aqabah itu seperti kita mau berbuat baik tapi banyak godaannya. Jadi tidak mudah. Kita mau sholat malam aja sudah nyetel alarm handphone dan handphonenya tidak berkhianat, handphonenya itu jujur.
alarmnya di setel jam 2 malam, dia bunyi. Kitanya yang digoda, cuman matiin handphone lalu tidur lagi. Tidak mudah untuk berbuat kebaikan. Mau sedekah, godaannya banyak. Mikirnya terlalu panjang sehingga nggak jadi-jadi sedekahnya. Mau baca Quran juga sama. Nantilah saya baca Quran, tapi nggak jadi-jadi. Jadi itulah ikhwan, berhadapan dengan hawa nafsu, syaitan, dan juga perlu kesungguhan. Makanya di kalangan salafus saleh mereka bilang apa? Ya nafsi ikhlasi tatakhallasi. Wahai jiwa, ikhlaslah kalian, pasti Allah akan selamatkan. Jadi kayaknya perlu dipaksa kita ini. Sesekali perlu kita paksa. Ya kayak sekarang malam ini enaknya kita tidur jam segini. Kita paksakan. Lebih baik tidur di sini daripada tidur di. Iya, karena di sini dapat doa dari malaikat. Begitu juga kita berbuat baik itu perlu dipaksakan. Cuma setiap orang beda masalahnya ya kawan. Dan saya yakin setiap orang masing-masing tahu bagaimana solusinya. Itu aqabah. Faja'alahu kalladhi yatakallafu sa'udul aqabah yaqulu lam yahmil ala nafsihi al-mashaqqah bi'idkir raqabah wala lit-ta'am wala al-it'am. Jadi intinya memang begitulah perjuangan kita untuk berhadapan dengan hawa nafsu karena kita ingin surga. Kalaulah kita menjadi nauzubillah ya orang yang tidak ingin surga, nggak ada ujian. Makanya Ibnu Qayyim ketika menulis Madakhilu Syaitan 'ala Salihin, bab masuknya syaitan kepada orang saleh, maksudnya cara-cara syaitan menggoda orang soleh dijelaskan. Lalu ada pertanyaan, kenapa yang digoda itu orang soleh? Ya kalau orang tidak soleh sudah jadi temannya setan, tidak usah digoda. Yang digoda adalah orang yang saleh. Tetapi sekali lagi, orang yang ingin surga memang banyak godaannya. Wa aslul aqabah maksudnya adalah aqabatu jahannam. Sebagaimana halnya aqabatun bainal jannati wan nar. Pendapat yang tadi, jadi ada di antara surga dan neraka, sebagaimana juga itu ada di neraka, ada beberapa pendapat yang ada. Tapi secara umum bahwasanya seseorang yang menghadapi masyaqqah, kesulitan, ya memang kan Allah mengatakan apakah ayah sabu, ya kan? Ayah sabul insan, apakah manusia mengira dia itu akan dibiarkan ayutraka sudah, dibiarkan sia-sia, akan diuji. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, itu kata Ali bin Abi Thalib, illa liyu'mar wa yunha. Tidaklah kami ciptakan manusia dan jin kecuali untuk diperintah dan dilarang. Nah intinya seperti itu ya ikhwan. Kemudian itqur raqabah, fakku raqabah itu adalah itqu mamlukin wa takhlisuhu min isari riq. Bebaskan budak. Cuman di zaman kita nggak ada perbudakan. Maksudnya saya belum tahu di Indonesia ini ada perbudakan. Sekarang ya. Kalau pembantu bukan budak. Katanya ada di Afrika masih ada, tapi Allahu alam. Jadi maksudnya untuk apa ini? Kalau kita kafarah, bebaskan budak di antaranya. Misalnya ada kafarah orang yang berhubungan suami istri di siang Ramadan, bayar kafarah laki-lakinya. Kafarahnya adalah itqur raqabah. Kemudian kalimat masghabah kan disebutkan di sini, au it'amun fi yaumin dhi masghabah. Memberi makan ya fi masghabah. Masghabah di sini adalah ai majaah, kelaparan yang sangat. Wa aslu syaghab yadullu 'alal ju', menunjukkan bahwa ini lapar. Jadi memberi makan di saat kelaparan itu sangat diperintahkan. Kayak sekarang saya di Palestina dan yang lain, di sana mungkin sangat lebih amat sangat membutuhkan. Jadi oleh karena itu majaah atau masghabah. Kemudian yatiman dza maqrabah. Kemudian au miskinan dza matrabah. Matrabah ay faqrin yuqalu taribar rajulu idza iftaqara.
ka'annahu lasiqa bit-turab. Jadi intinya matrobah ini yuqalu asalnya adalah taribar rajulu idza iftaqar. Jadi apabila seorang dalam keadaan dia sangat fakir, maka dia tutup dengan tanah. Intinya orang yang sangat amat membutuhkan. Dza matrobah ini miskinnya itu sangat. Itu lebih ditekankan kita untuk memberinya kepada mereka daripada orang yang dalam keadaan biasa-biasa. Kemudian termasuk juga al-marhamah ay birrahmah bil atf wat tarahum fima bainahum. Jadi kalau kita disebut watawasau bil marhamah, saling berpesan dengan penuh marhamah atau penuh dengan tarahum, dengan penuh dengan kasih sayang. Kemudian Allah mengatakan ulaika ashabul maimanah, mereka adalah orang-orang yang termasuk golongan kanan. Maimanah artinya yamin, mustaqatun minal yumna minal yumni wa huwa diddus syu'um. Wal yumnu mananya barakah. Jadi keberkahan bagi orang yang dia termasuk golongan kanan. Siapa mereka? Ya, yang ashabul maimanah ini orang-orang yang nanti akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sementara golongan yang kiri adalah orang-orang yang nantinya akan masuk ke neraka dan mereka orang-orang yang sengsara. Jadi intinya mereka ini dalam keadaan berat siksaannya ya. Bahkan alaihim narun mu'sadah, alaihim narun muglaq. Atas mereka neraka yang ditutup, tidak bisa seorang keluar darinya. Jadi Allah Ta'ala ketika menyebutkan tentang ayat-ayat yang tadi di atas, maksudnya adalah usahakan seseorang berusaha memperbaiki diri. Dan kemudian falam yaqta'il ghaniyyu al-aqabata syadidata. Jadi jangan sampai ketika ada kesulitan-kesulitan kita mundur hanya karena apa? Berat melakukan. Karena jadi orang mukmin itu tidak mudah. Kalau ingin jadi orang mukmin pasti akan diuji. Itu masalahnya. Makin banyak imannya, makin berat ujiannya. Walaupun demikian, jangan mundur. Karena itu jalan keselamatan. Makanya kalau ada orang mengatakan, saya kok ujian datang bertubi-tubi. Iya, karena kita nih ada imannya berarti. Dan kita masih di dunia. Apakah antum dan saya mau jadi hewan? Jadi binatang, ya kan? Kalau binatang sembelihan, ya dia makan dan minum, buang air, kemudian apa? Tambah gede, lalu disembelih selesai ceritanya. Kita enggak. Kita ini ada ujian dan cobaan. Ada lagi orang yang bilang gini, Allah ini kenapa menciptakan orang kafir? Padahal oleh Allah dimatikan orang kafir kan bisa. Sama kayak sebagian orang yang tadi, kenapa ada nyamuk membuat kita, pokoknya tadi lah gatal-gatal dan yang lain. Banyak hikmah di balik semua itu. Sebagaimana Allah biarkan orang-orang kafir bergerak di muka bumi sekarang misalnya. Ada hikmah di balik semua itu. Tsumma bayyana Allah Subhanahu wa taala su'a akibihi al-kafirin faqala walladzina kafaru bi ayati llahi mashabus shimal alaihim narum mutbaqatun muglaqatun fala yukhrijuna minha abada. Jadi maksudnya muglaqatun tertutup, narum mu'sadah tidak bisa mereka keluar darinya sama sekali. Oleh karena itu ikhwas sekalian, Allah Subhanahu wa taala ketika menukilkan tentang itqur raqabah, karena ini ada hadis yang mendukung di sini. Man ataqa raqabatan muslimatan ataqallahu bikulli udhwin minhu udhwan minan nar. Jadi orang yang membebaskan budak ini pahalanya besar. Ya. Makanya Abu Bakar membebaskan Bilal waktu disiksa. Khabbab ibnu al-Aras juga disiksa oleh majikannya dibebaskan. Dan itu luar biasa pahalanya. Faja'a Arabiyyun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah alimni amalan yudkhiluni al-jannah. Ya Rasulullah,
beritahukan aku satu amalan yang membuat aku masuk surga. Maka Nabi menjelaskan, ini hadisnya cukup panjang. Apa kata Nabi? Faqur raqabah, bebaskan budak. Salah satunya adalah yang membuat seorang masuk surga itu dia membebaskan budak. Wa faqur raqabah an tu'ina fi itkiha. Jadi faqur raqabah termasuk adalah berusaha seseorang untuk membantu membebaskan budak. Jadi syukur kalau kita yang membebaskan sendirian, alangkah baiknya. Dan Abu Bakar adalah contoh orang yang luar biasa, bebaskan budak dan banyak, bukan satu dua. Nah, kemudian termasuk juga yang termasuk tidak mudah, memberikan makan di saat dalam keadaan sangat lapar, itu juga tidak mudah, banyak tantangan. Kadang-kadang kalau kita yang sama-sama kena musibah, kita simpan dulu untuk diri kita dan keluarga kita. Biarin orang kelaparan juga nggak ada masalah. Kadang-kadang seperti itu, ikhwan. Dan ini adalah ujian. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, qultu ya Rasulullah, Ibnu Jud'an kana fil jahiliyah yasilur rahim. Ibnu Jud'an ini masih ada kerabat dengan Aisyah. Dia tuh orangnya baik, menyambung silaturahim, wa yut'imul miskin, memberi makan orang-orang miskin. Fahal dzaka nafi'uhu, apakah itu bermanfaat bagi dia, Ibnu Jud'an ini? Faqala la yanfa'uh, kata Nabi tidak ada manfaatnya bagi Ibnu Jud'an. Li'annahu innahu lam yakul yauman rabbighfirli khati'ati yaumaddin, karena dia tidak pernah mengatakan, wahai Allah, aku minta ampun atas dosaku, kesalahanku maksudnya, di hari pembalasan. Ibnu Jud'an sampai meninggal dia kafir, dan kebaikan dia selama di dunia memberi makan orang miskin, silaturahim, dan kebaikan yang lain, itu dibalas waktu dia meninggal. Kata Imam Qurtubi, meninggalnya dalam keadaan tidak sakit itu contoh satu balasan kebaikan orang kafir, dibalas Allah dengan kebaikan seperti itu. Setelah itu di akhiratnya apa? Dimasukkan, disiksa di neraka. Sama. Kata Nu'man bin Bashir, wa masalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim mislul jasad. Seorang mukmin dengan yang lain itu ibarat satu tubuh dalam saling mencinta, saling berkasih sayang. Idza ishtaka minhu udhun tada'a lahu sairul jasad bisahri wal huma. Kalau salah satu sakit, yang lain merasakan sakit. Ya, sebagai kita sekarang ya, kawan, saudara-saudara kita yang lagi perang misalnya tadi ya, atau entahlah diperangi begitu. Rumah-rumahnya hancur, apalagi musim hujan misalnya, musim dingin. Bagaimana mereka makan, mereka tidurnya? Ini jadi masalahnya. Dan dalam riwayat Jarir Ibnu Abdullah, kita diajarkan oleh Nabi, dan ini biasa dibacakan anak-anak di TK. Apa katanya? Untuk ditalkin, dihafalkan. La yarhamullahu ma la yarhamun nas. Allah tidak akan memberikan kasih sayang bagi orang yang tidak memberi kasih sayang kepada manusia. Irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Berikan kasih sayangmu kepada yang di bumi, niscaya Allah akan beri kasih sayang engkau dari yang di langit. Dan ikhwan sekalian, ada pilihan bagi kita, kecuali seperti di surat ini apa? Kita menjadi ashabul yamin. Karena sesungguhnya hanya ada dua macam. Maksudnya ashabul maimana itu ashabul yamin, dan ashabul masy'amah itu ashabul shimal. Jadi manusia pada akhirnya cuma tinggal dua, atau masuk ke dalam dua golongan ini. Orang yang bahagia masuk surga, dan orang yang sengsara nanti akan masuk ke dalam neraka. Ya, kesimpulan terakhir di bagian ini kita simpulkan saja. Pertama, ikhwas sekalian, tentang keutamaan kota Makkah, dan ini tadi sudah kita sebutkan. Maka dari itu, selagi kita bisa, sering-seringlah datang ke Makkah, tentu untuk umrah dan haji. Karena
Di sana ada Hajar Aswad yang menyaksikan siapa orang yang yastalim lahu, mengusapnya atau menciumnya atau melambaikan tangan. Dan di situ tanah yang dilipat gandakan 100.000 kali lipat. Semua amal kebaikan dilipat gandakan. Dan Allah yang memilih kota Makkah. Maka dari itu usahakan kita datang ke sana. Yang kedua, saya juga ingin mengingatkan diri saya dan hadirin sekalian bahwa antara ayah dan anak, apakah itu Adam dengan keturunannya, termasuk kita dengan orang tua, pertaliannya tidak pernah putus. Karena tidak ada mantan ayah, nggak ada mantan ibu, yang ada mantan istri. Oleh karena itu, jadikan pertalian apa yang ada sekarang di dunia dengan ayah dan ibu kita dan juga dengan saudara dan yang lain sebagai sebab kita dimasukkan surga. Karena nanti akan dikumpulkan kalau kita sama-sama masuk surga. Bahkan alhaqna bihim dzurriyyatahum, kata Allah. Kami akan pertemukan orang tua dengan anak-anaknya di surga. Walaupun di surganya tingkatannya beda-beda. Akan ditarik kepada yang lebih tinggi. Atas rahmat Allah. Jadi kalau kita masih memungkinkan berbuat baik, berbuat baiklah. Selagi masih ada. Yang ketiga, ikhwan sekalian, kita harus sadar kita ini hidup dalam keadaan, selalu dalam keadaan kabad. Bersusah payah. Jadi kalau kita sering susah, itu biasa. Karena sifat manusia adalah fi kabad. Dalam keadaan bersusah payah. Kemudian yang keempat, saya juga ingin mengajak dan mengingatkan di sini, kita wajib mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Kedua mata, ada lisan, ada juga dua bibir, dan ada badan, ada. Jadi gunakan capek dan lelahnya itu untuk ketaatan, bukan untuk maksiat, untuk ketaatan saja. Dan kemudian juga di antara yang keenam, usahakan setiap kita berusaha untuk melakukan apa-apa yang diperintahkan Allah, baik itu it'amu miskin, memberi makan kepada anak-anak miskin, membantu untuk terbebaskannya seorang budak sekiranya itu ada. Kemudian termasuk juga kepada anak-anak yatim dan kepada orang-orang yang sangat fakir, orang-orang miskin yang tidak punya apa-apa. Kita harus berlemah lembut kepada mereka. Dan kemudian yang ketujuh atau yang kedelapan, usahakan kita bersabar, ya. Usahakan kita selalu bersabar, kemudian tawasau, ya, baik itu tawasau bis sabri wa tawasau misalnya bil haq wa tawasau birrahim atau birrahmah bil marhamah, saling berkasih sayang dengan penuh saling berkasih sayang sesama kita sekalian. Kemudian yang kesembilan atau yang kedelapannya, terbaginya manusia menjadi dua golongan, yakni mereka orang-orang yang maimana, ashabul maimana, ashabul yamin, dan yang kedua adalah ashabul shimal atau orang-orang yang masy'amah. Dan semoga kita ada di ashabul yamin yang nanti akan masuk ke dalam surga. Dan terakhir, keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah bahwa penduduk neraka tidak bisa keluar dari neraka. Kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha. Setiap mereka ingin keluar darinya, kami kembalikan. Fazuqul adzab. Kecuali kapan? Kecuali perintah Allah kepada malaikat, akhriju, ya, keluarkanlah man kana fi qalbihi mithqal dzarratun minal iman. Keluarkan siapa yang di hatinya ada seberat darah keimanan. Itu atas perintah Allah. Muslim yang diazab di neraka setelah hisabnya habis dikeluarkan dari. Adapun penduduk neraka yang kafir tidak akan pernah keluar selama-lamanya. Narun mu'sadah, neraka yang tertutup, yang mughlaqah. Adapun penduduk surga tidak pernah ada yang ke neraka. Jadi jangan ada anggapan salah hitung, ternyata dia salah masuk ke surga, padahal dia harusnya ke neraka. Ini kalau di dunia mungkin banyak salah hitung. Iya, saya beli gorengan, bapaknya salah ngitung kelebihan gorengannya. Akhirnya kita jadi beban kan. Padahal tadi waktu di warungnya dapatnya harusnya 30, ya kan. Isi gorengannya ada 40. Dicari tukang gorengannya sudah nggak ada. Sampai sekarang nggak tahu di mana lagi. Jadi beban sampai hari ini. Mungkin dia itu ngasih hadiah mungkin, tapi tidak disebut hadiah.
Jadi intinya urusan salah. Makanya dalam bab takdir wala yakhtalifa fil qadari itsnan, begitu. Tidaklah ada dalam bab takdir dua orang yang tertukar. Harusnya ini ke sorga, ketukar ke neraka, atau yang ini ke neraka harusnya ke sorga. Enggak ada. Jadi bohong. Dulu soalnya ada salah ustadz di negeri kita berceramah dan direkam ceramahnya, lalu menyampaikan hadis tentang orang tua yang masuk sorga, lalu anaknya di neraka protes. Anaknya ini mabuk, ya. Kemudian bapaknya membiarkan. Akhirnya anaknya protes ke malaikat. Sampainya malaikat ngambil lagi tuh Pak Haji yang di sorga dan dimasukkan neraka. Ini tidak ada riwayatnya begini. Jadi seolah-olah pemeriksaan atau hisabnya Allah itu keliru. Orang yang sudah masuk surga tidak pernah akan keluar darinya. Sedangkan yang neraka iya, ada yang dimasukkan surga, yakni muslim yang bermaksiat dan Allah tidak ampuni dosanya. Baik, ini yang bisa disampaikan untuk sedikit tafsir surat Al-Balad. Memang ayatnya agak banyak sehingga dikit-dikit tafsirnya. Semoga Allah berikan manfaat untuk kita sekalian. Nasallallahu taala taufiq wasadad wa naktafi bihada. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Fadhal, kalau ada pertanyaan. Bismillah. Ya, silakan. Ya. Berperang ya. Itu surat Al-Baqarah ini turunnya itu ketika sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah, atau berarti ketika sebelum hijrah berarti diberitahu. Iya. Nanti akan itu. Ya, jadi ini kabar ghaibi ya. Al-Balad ini Makkiyah sebelum hijrahnya Nabi, dan ini sebagai kabar bahwa Nabi satu saat akan datang ke Mekah lagi dan memerangi orang-orang kafir yang di Mekah. Tasliyah, hiburan. Dan itu sebagai berita gaib, dan kejadiannya kapan? Futuh Mekah. Dan itu dihalalkan berperangnya tidak lama. Sa'atan minan nahar, hanya beberapa waktu di siang hari, di hari tersebut saja. Dan enggak semua harinya, maksudnya bukan dari pagi sampai sore, enggak. Karena waktu itu orang-orang di Mekah pun langsung tunduk. Makanya disebut Fatu Mekah, karena peperangannya aslinya tidak terjadi. Hanya sedikit orang-orang yang membangkang saja, dan mereka yang lari dan seterusnya. Intinya pasukan muslimin yang jumlahnya cukup banyak juga mendapatkan kemudahan yang Allah telah berikan. Jadi ini tasliyah sebagai janji Allah Ta'ala. Nanti sekarang engkau diusir gitu bahasa kitanya ya. Sekarang engkau pergi dari Mekah, diusir. Nanti engkau akan datang ke sini lagi dan akan dibolehkan memerangi mereka khusus untuk engkau. Anta hillun. Makanya hilul bisa dari halal, bisa juga hillun ini maknanya yang tadi kita sebutkan, bolehnya tinggal, halal untuk tinggal dan yang lain. Karena aslinya Nabi Muhammad kan orang Mekah, ya kan? Dilarang tinggal di Mekah, diusir, lalu sekarang jadi halal lagi. Maka itu tafsir ini pun sahih. Tapi yang lebih para ulama menjelaskan tafsir yang ini adalah tadi, hilun dari halal untuk berperang di tanah haram yang asalnya dilarang. Sa'atan minan nahar, hanya sebagian dari siang, setelah itu diharamkan lagi sampai kiamat. Jadi sampai sekarang, sampai kiamat. Makanya kalau antum lihat di Mekah, ini bahasa aja ya, sopir taksi ribut
Kadang-kadang ribut penumpang, ribut-rebutan apa. Antum pernah lihat enggak mereka berantem? Paling yang kencang suaranya aja, ya kan? Habis itu enggak. Bahkan saya pernah naik taksi, itu tabrakan gitu ya. Kita di dalamnya ya nyenggol lah, tapi kencang. Ya cuma dibuka kacanya, assalamualaikum, waalaikumsalam, udah. Ya memang diselesaikan kadang-kadang, ada polisi di foto, nanti diselesaikan untuk perbaikan gitu intinya. Tapi maksudnya ya sekalian, apa ya, keutamaan negeri Mekah ini memang banyak, salah satunya ini tadi. Walaupun yang kasus bunuh diri ya sama aja diancam. Bunuh diri di Mekah ya sama dosa, nggak boleh. Seperti yang loncat dari lantai 3 di Masjidil Haram kan, ke areal tawaf, meninggal akhirnya. Ada yang ketindih juga, ketimpa di bawahnya itu, kasihan juga itu. Tapi bunuh diri di mana-mana nggak boleh. Mau di Mekah, mau di Madinah, mau bunuh dirinya saya menceburkan diri di sumur Zam-Zam, misalnya ya. Ini orang Indonesia aneh-aneh aja. Sebenarnya ditutup. Mungkin ditutupnya itu karena banyak pertimbangan. Salah satunya banyak orang Indonesia itu. Ya kadang saya sering ini, aturan yang dibuat di sekitar Masjidil Haram itu pertimbangannya banyak yang gara-gara orang Indonesia. Iya, misalnya tambahan bahasa dengan bahasa Melayu dan bahasa, gara-gara orang Indonesia yang banyak, sampai askarnya sering rata-rata bisa bahasa Indonesia. Indonesia tidak boleh jalan-jalan sampai ke warung-warungnya, ya uangnya juga pakai uang sini juga boleh, ngomongnya bahasa Indonesia. Itu kenapa? Karena tadi ala kulihal ya sekalian, dan di Masjidil Haram sendiri yang paling banyak kadang membuat kotor ketika Ramadan, orang kita juga mungkin yang sering bawa nasi, ini banyak yang peliket di dalam masjid itu, akhirnya dilarang, tak boleh bawa nasi ke dalam masjid. Cuman orang kita kan Masya Allah selalu ada jalan, akhirnya bawanya lemper. Kalau ditanya, mahadi, hada ruz, bukan. Ini bukan ruz, ini lemper. Oh, boleh kalau gitu. Atau aram-aram, padahal dia nasi juga. Ala kulihal itu ya, wallahu alam bissawab. Tidak ada, kita akhiri. Subhanaka bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.